Mas Tony, apakah Bondol sudah bisa bergabung dengan kita? Sebentar apa ya? Baik, pemirsa, kita dengarkan dulu kesaksian dari saksi lainnya, yaitu Aep. Berikut ini, pemirsa. Dua kejadian itu waktu itu ada motor lewat, Ya. motor lewat terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ, udah akhirnya saya pulang lagi. Di saat itu abang nggak berada di lokasi aktif melihat itu. Ya, saat itu saya berada di warung lagi rokok. Pelaku sekitar berapa orang? Pelaku, kalau bicara pelaku ini yang lagi pada nongkrong itu ada sekitaran 8 orang. Toh, di antara pelaku ini ada yang mengenali nggak, Bang? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Iya. Kalau bicara mengenali namanya saya tidak tahu. Nama-namanya itu siapa saya tidak tahu. Tapi kan udah dipajang tuh Bang ya, pelaku-pelaku yang di antara itu ya, sebelumnya ya. Iya. Abang ada yang mengenali di lokasi itu seperti itu. Sebagian ada yang mengenali. Pasti itu ya pelakunya ya. Iya. Nah di antara 3 DPO ini gimana Bang? Di antara 3 DPO ini, yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Baru ketangkap. Yang baru ketangkap Peggy itu, ya? yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ, yang sering nongkrong sama anak muda situ. Tapi persis ya situ yang ditangkap sekarang ini ya? Iya, cuman kalau bicara nama saya nggak tahu itu kalau itu Peggy gitu. Baik, kita kembali berbincang pemirsa. Mas Tony, kami juga masih menunggu kehadiran Bondol ya, Mas Tony, untuk bisa memberikan keterangannya bersama kami di Prime Time News. Tapi sebelum itu Mas Tony, sambil kita menunggu kehadiran Bondol, sebenarnya bukti-bukti apa saja yang Anda miliki, yang Anda persiapkan begitu, selain kesaksian dari para saksi? Baik, jadi tim kuasa hukum Peggy Setiawan ya itu sudah menghubungi Pak Rudi, ayahnya Peggy Setiawan ya, karena pada 2016 ya, bekerja di Bandung itu mandornya itu adalah Pak Rudi, bapaknya Peggy. Nah, bukti yang dimiliki Pak Rudi ya terkait ada 8 orang yang bekerja bangunan di rumahnya Pak Agus ya, itu ada catatan pembayaran ya. Ada catatan pembayaran di sini. Kalau kuli bangunan ini di proyek rumah ya, bangunan ini bayarannya itu per minggu. Nah, kita lihat di tanggal 26 Agustus 2016, berarti sehari sebelum kejadian. Iya. Ya, tanggal 26 Agustus 2016, sehari sebelum kejadian. Ini masih bayaran sebesar 5.300.000 ini untuk 8 orang, 8 kuli. Nah, kemudian di minggu berikutnya, ya, tanggal 2 September 2016, ya, ini juga masih gajian sebesar 5.300.000 untuk 8 orang. Karena memang sudah saya tanya 8 orang kulinya itu. Artinya 8 orang itu termasuk Peggy Setiawan. Ya. Nah, jadi ya, dari catatan ini dipastikan Peggy Setiawan itu pada tanggal 27 Agustus 2016 kemudian gajian di 2 September dengan angkanya masih 5.300.000, berarti Peggy Setiawan ini masih di sana. Dan ini yang diberikan data yang diberikan oleh bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi. Oke, baik. Tapi seberapa yakin Anda bahwa bukti ini akan sangat kuat di persidangan? Karena kan sebelumnya sudah ada keterangan dari saksi Aep. Ya, silakan saja. Itu kan penyidik. Makanya kan begini, kami itu simpel sebenarnya. Kami sepakat bahwa 3 DPO itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron berdasarkan putusan pengadilan atas nama terdakwa atau terpidana 8 itu, kami sepakat ya 3 DPO itu, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron.
Karena kami baca putusannya mereka mempunyai peranan masing-masing dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Silakan kami dukung agar ditangkap. Cuma persoalannya adalah Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu Peggy alias Peron bukan, itu persoalannya. Kenapa kami tanyakan? Karena pada daftar pencarian orang atau DPO yang disebarkan oleh Polda Jawa Barat, ciri-ciri Peggy alias Peron ya, itu jelas rambutnya keriting, tinggi badannya 160, umurnya pada tahun 2016 itu 22 dan tahun 2024 itu umurnya 30 tahun dan tinggalnya di Banjarwangun. Sekarang yang ditangkap rambutnya tidak keriting, umurnya 27. Artinya Anda masih meragukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Melainkan di Desa Kepongpongan. Umurnya itu bukan 30, melainkan 27 tahun dan tinggalnya di Kepongpongan. Jadi beda sama sekali. Saya mencurigai, saya menduga, ini pendapat saya ya Pak, analisa saya. Aib itu memberikan kesaksian setelah ditangkap Peggy Setiawannya. Saya khawatir itu dicocok-cocokkan dengan identitas atau ciri-ciri Peggy Setiawan mukanya. Saya khawatir itu. Kenapa Kak saya katakan demikian? Karena kami mempunyai putusan pengadilan di mana AF itu pada tahun 2016 itu yang katanya dijadikan saksi namun tidak hadir di persidangan, ya. Itu tidak ada yang namanya motor Suzuki Smash. Tidak ada. Nah, sekarang motor Suzuki Smash itu kan disita. Oke, Mas Tony. Itu diumumkan atau dikeluarkan oleh AF itu kan setelah ada penangkapan Peggy Setiawan. Sehingga saya khawatir ya, Pak, ini dicocok-cocokkan keterangan saksi AF itu. Tapi apapun itu, ya, kami sebenarnya ingin tanya kepada penyidik. Apa dasarnya DPO-nya Peggy alias Peron kok yang ditangkap Peggy Setiawan? Kalau penyidik tidak memberikan penjelasan secara transparan, maka kami akan melakukan langkah yaitu mengajukan apakah Bondol sudah siap untuk bergabung, Mas Tony? Bareskrim, ke Karawasidik Bareskrim Polri, Pak. Apakah Bondol sudah siap untuk bergabung bersama kita? Apa alat buktinya? Mas Tony, saat ini apakah Bondol sudah siap bergabung? Belum, Bapak, ini masih dihubungi. Baik. Kami akan terus menunggu kehadiran dari Bondol untuk terus berdiskusi dengan kami di Prime Time News. Terima kasih Mas Tony atas keterangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.